Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 891. Catatan lain. Pada akhirnya, setelah mengeluarkan teriakan melengking, itu benar-benar menghilang. Itu berubah menjadi genangan petir cair. Itu sama seperti sebelumnya, namun, itu masih memancarkan aura tingkat kaisar. Sosok Lin Xuan sekali lagi tenggelam di dalamnya. Namun, itu juga menghilang dengan sangat cepat. Sosok Lin Xuan yang tampaknya sangat menyedihkan sekali lagi muncul. Namun, basis kultivasi dan Ki Lin Xuan berubah sekali lagi. Itu telah meningkat pesat. Dia telah menerobos ke tahap Raja Bela Diri level 2 dari tahap Raja Bela Diri level 1. Dia telah menerobos ke minor level 1. Meskipun ada beberapa luka di tubuhnya dan jejak darah di tubuhnya, dibandingkan dengan peningkatan basis kultivasinya, ini tidak ada apa-apanya. Hasilnya kali ini masih di luar dugaan semua orang. Semua seniman bela diri melihat hasil ini dan tercengang. Mereka membeku di tempat, seolah-olah mereka idiot. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya bereaksi. Desis, desis, desis. Seketika, semburan gas dalam jumlah besar terdengar. Itu juga menjadi berisik. Sebenarnya tidak apa-apa untuk menggali palung, kamu berhasil memblokirnya? Apakah dia benar-benar seorang raja bela diri panggung? Bagaimana mungkin ada seorang pembudidaya bela diri tingkat raja yang berubah pikiran seperti ini? Seorang pembudidaya bela diri tingkat raja yang baru saja menerobos memiliki kekuatan tempur tingkat kaisar, ini terlalu menakutkan. Kapan orang jenius yang begitu mengerikan muncul di benua Dongyuan kita? Aku khawatir tidak ada keberadaan seperti itu di pasukan tingkat tuan. Kali ini, saya benar-benar mendapatkan banyak pengetahuan. Namun, meskipun kekuatan orang ini telah mencapai level kaisar dan merupakan seorang jenius yang mengerikan, apakah Anda memperhatikan bahwa ini hanyalah kesengsaraan ketiga? Ada 9 dari mereka di kesengsaraan Raja Bela Diri. Benar, bahkan kesengsaraan ketiga ada di level kaisar. Bagaimana dengan beberapa yang terakhir? Orang ini masih sangat berbahaya, dan sangat sulit baginya untuk mengatasinya. Belum tentu, mungkin dia bisa menciptakan keajaiban. Itu benar, di tahap Raja Bela Diri, mereka yang memiliki kekuatan tempur tingkat kaisar belum pernah muncul di seluruh benua Dongyuan sebelumnya. Siapa tahu, dia bahkan mungkin bisa membuat rekor baru. Semua prajurit berseru kaget. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Meskipun mereka telah bereaksi, mereka masih terkejut dan tidak bisa tenang. 1. Martial King Stage, seorang prajurit muda yang baru saja menerobos. Dia telah melepaskan kekuatan tempur seorang prajurit tingkat kaisar. Kekuatan tempur seperti itu yang melampaui ranah kultivasi seseorang benar-benar mengejutkan. Itu telah memecahkan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh benua Dongyuan. Di masa lalu, di seluruh benua Dongyuan, keberadaan Martial Monarch Stage bisa dianggap sebagai seniman bela diri yang kuat. Semua orang harus menghormatinya. Tanpa ahli tingkat kaisar, tidak termasuk negara kelas 1, itu juga tidak bisa dianggap sebagai kekuatan teratas. Sedangkan untuk tahap Raja Bela Diri, mereka bisa melompat peringkat dan melawan tingkat kaisar. Bahkan para jenius yang terkenal di benua ini berada di peringkat dalam daftar asal surga dan berasal dari 6 penguasa. Di puncak panggung Raja Bela Diri, itu juga tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya. Dia tidak akan menjadi tandingan bagi ahli tingkat kaisar manapun. Bisa dikatakan bahwa, di seluruh benua Dongyuan, mencapai tahap Raja Bela Diri benar-benar berbeda. Status mereka berbeda. Di 6 tuan, mereka bisa menjadi petinggi dan sesepuh. Tapi di 6 tuan, mereka adalah penguasa wilayah mereka sendiri, dan reputasi mereka terkenal. Dia berada di tingkat yang sama sekali berbeda dari panggung Raja Bela Diri. Dan sekarang, ada seorang prajurit muda yang telah menunjukkan kekuatan tempur tingkat kaisar saat menghadapi kesengsaraan Raja Bela Diri. Dia telah menghancurkan serigala petir yang dibentuk oleh kesengsaraan petir dalam sekali jalan. Bagaimana mungkin mereka bisa mempercayai ini? Mereka merasa seolah-olah telah disegarkan. Nilai-nilai dari beberapa dekade pertama, atau bahkan ratusan tahun, telah disegarkan kembali. Pada saat yang sama, sikap banyak orang terhadap Lin Xuan juga telah berubah. Meskipun kebanyakan dari mereka percaya bahwa Lin Xuan tidak akan mampu mengatasi kesengsaraan Raja Bela Diri, ini adalah tahap ketiga dari kesengsaraan Raja Bela Diri. Di sisi lain, ada total 9 kesengsaraan Kaisar Bela Diri yang sebenarnya, dan kekuatan mereka masih terus meningkat. Sangat mudah untuk membayangkan kekuatan seperti apa yang akan terjadi pada tahap selanjutnya. Mereka tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka berpikir bahwa meskipun Lin Xuan telah mengungkapkan kekuatan tempur tingkat kaisar, yang telah memecahkan rekor seluruh benua Dongyuan, masih mustahil baginya untuk melewatinya. Namun, mereka tidak lagi begitu yakin tentang hal itu.
Dia tidak lagi menyangkal pendapat beberapa orang itu. Bagaimanapun, dalam 1000 tahun terakhir, di seluruh benua Dongyuan, tidak ada yang menggunakan kekuatan tempur tingkat kaisar dengan basis kultivasi tahap Raja Bela Diri. Ini bukan hanya rekor baru, itu adalah rekor yang membuat orang merasa terintimidasi. Diperkirakan, dalam beberapa ribu tahun ke depan, tidak ada yang bisa mendekatinya. Jangan bicara tentang membandingkan. Menurut pendapat mereka, ini tidak mungkin. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya, percaya bahwa itu tidak mungkin. Ketika boneka bela diri, yang paling dekat dengan awan kesengsaraan, melihat hasil ini, ia juga menghela nafas panjang dan sedikit rileks. Anak nakal ini memiliki beberapa kemampuan tersembunyi. Sepertinya aku masih meremehkannya. Dia mampu mengeluarkan kekuatan tempur tingkat kaisar dengan basis kultivasi tahap Raja Bela Diri awal. Dibandingkan dengan seluruh generasi rekan-rekannya, dia lebih dari 1 tingkat lebih tinggi. Masih ada harapan bagiku untuk mengatasi kesengsaraan roh petir ini. Boneka bela diri itu memandang Lin Xuan, yang berada di tengah awan kesengsaraan, dan bergumam dengan suara rendah. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia juga tercengang oleh kehebatan tempur Lin Xuan. Sebagai tingkat kaisar yang dulunya tak tertandingi, Tuan bela diri sejati sebanding dengan Sun Yan dan para petinggi kota Yueling lainnya. Dia memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang para jenius dan petinggi di benua itu. Adapun kesenjangan antara tahap Raja Bela Diri dan tingkat kaisar, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang hal itu. Keduanya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Kesenjangan itu seperti jurang. Dia tidak tahu banyak tentang situasi di benua esensi tengah. Tapi setidaknya, dalam 1000 tahun terakhir di benua Dongyuan, tidak ada yang pernah melintasi jurang ini. Bisa dilihat betapa sulitnya itu. Dan sekarang, jurang ini telah diisi oleh Lin Xuan. Selanjutnya, dia masih berada di puncak panggung Raja Bela Diri. Hanya setelah menerobos ke panggung Raja Bela Diri, panggung Raja Bela Diri awal level 2, adegan seperti itu terjadi. Itu membuat boneka itu tidak bisa tenang. Ia sangat terkejut dan terkejut. Namun, boneka bela diri telah menyaksikan terlalu banyak keajaiban yang diciptakan oleh Lin Xuan. Di depan, bahkan tahap bela diri Void bisa mengalahkan tahap Raja Bela Diri akhir seperti dia, tingkat kaisar yang tak tertandingi. Jika berita ini menyebar, itu akan menjadi lebih sulit dipercaya. Sebagai perbandingan, dengan basis kultivasi tahap Raja Bela Diri awal, dia mampu mengerahkan kekuatan tempur seorang prajurit tingkat kaisar, yang membuatnya tidak terlalu terkejut. Meskipun boneka bela diri itu juga sedikit terkejut, dia tidak terlalu terkejut. Segera, itu menjadi tenang. Ia menatap Lin Xuan. Dia sedang menunggu penampilan Lin Xuan selanjutnya. Dia juga sedikit khawatir tentang kekuatan dan kekuatan kesengsaraan petir Lin Xuan berikutnya, seperti seniman bela diri lainnya. Namun, setelah menyaksikan kekuatan Lin Xuan, dia mampu menciptakan keajaiban berkali-kali. Dia juga telah pulih sedikit. Tentu saja, sebagai tingkat kaisar yang tak tertandingi, boneka bela diri secara alami dapat melihat lebih banyak daripada Sun Yan dan yang lainnya. Dia bisa melihatnya, kekuatan Lin Xuan sendiri tidak sekuat itu. Dia belum mencapai tingkat kaisar. Namun, setelah mengalami 3 kesengsaraan petir, hal itu menjadi kenyataan. Jelas sekali, itu berbeda dari seniman bela diri muda lainnya. Dia bisa menyerap energi petir untuk memperkuat dirinya sendiri. Bab 892, kekuatan tempurnya telah meningkat secara dramatis. Dalam beberapa kesengsaraan petir ini, dia menyerap energi petir untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Hanya dengan begitu dia bisa menahannya. Dia tidak menderita terlalu banyak luka. Namun, dia tidak tahu di level mana fisik petir Lin Xuan berada. Kesengsaraan Raja Bela Diri ini adalah kesengsaraan roh petir. Itu bahkan telah mencapai ukuran 150 mil, keberadaan menakutkan yang sangat langka bahkan di zaman kuno. Lin Xuan masih bisa menjaga keseimbangan seperti itu. Ada jejak kekhawatiran di mata boneka bela diri itu. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menyaksikan penampilan Lin Xuan dari jauh, menjaga Lin Xuan. Di domain wilayah tengah, hampir saja, Lin Xuan menghela nafas panjang dan menyeka darah di sudut mulutnya. Ekspresi lega muncul di wajahnya. Serigala petir surgawi, yang telah mencapai level kaisar, memang sangat kuat. Itu melahapnya, dan kemudian dari dalam, petir yang tak berkesudahan dan keras melonjak keluar, hampir menyebabkan dia kehilangan kendali dan meledak di tempat. Untungnya, dia dengan gila-gilaan memutar seni pemurnian tubuh ilahi, dan pada waktunya, dia menyatu dengan tubuh jiwa petir yang telah dia duplikat. Akhirnya, perpaduan itu selesai tepat waktu.
Dia menyerap semua energi guntur di sekitarnya dan menggunakannya untuk mengembangkan seni ilahi pemurnian tubuh. Akhirnya, sebuah perubahan kualitatif terjadi. Tubuh kaisar palsu berubah menjadi tubuh setingkat kaisar. Basis kultivasinya juga mengikuti tren dan menerobos lagi, mencapai tahap Raja Bela Diri level 2. Kekuatan tempurnya juga telah menerobos, dan dia telah menerobos ke tahap Raja Bela Diri, menjadi tingkat kaisar. Namun, karena energi petir di tubuhnya terus-menerus dilahap, kekuatan serigala pemakan petir telah berkurang secara signifikan. Dengan setiap peningkatan dan penurunan, selain itu, Lin Xuan juga telah menggunakan keterampilan pedang tingkat kaisar dari seni pedang nirwana yang sangat kuat. Ini adalah hasil dari itu. Setelah melewati kesengsaraan petir ketiga, kekuatannya telah meningkat pesat dan dia tidak mengalami cedera serius. Ini sudah dianggap cukup bagus. Sekarang, fisik tingkat kaisarnya telah mencapai puncaknya dan kekuatan tempurnya juga di tingkat kaisar. 2 baut kesengsaraan berikutnya seharusnya sudah cukup. Adapun sisanya, aku hanya bisa menonton. Mudah-mudahan klon dari roh petir akan mampu menahannya. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Cahaya di matanya sekali lagi berubah menjadi ekspresi dingin. Dia melihat ke langit. Tidak ada waktu baginya untuk berpikir terlalu banyak. Awan kesengsaraan, yang panjangnya lebih dari 50 km, tidak akan memberinya banyak waktu. Awan tribulation yang berwarna biru kehijauan dan lautan petir bergelora. Makhluk yang sangat besar terbang keluar dari dalam. Itu adalah seekor beruang petir. Beruang petir itu sangat tinggi, dan tingginya lebih dari 3000 meter. Itu seperti sebuah gunung raksasa. Sepasang cakar beruang yang besar bahkan menghancurkan ruang di sekelilingnya. Itu sangat menakutkan. Saat beruang petir itu muncul, ia segera mengenali Lin Xuan. Itu terbang langsung ke arah Lin Xuan. Cakar beruang besar itu menamparkan ke bawah. Suara berderak bisa terdengar dimanapun ia lewat. Seolah-olah ruang angkasa telah meledak di bawah telapak tangannya. Kekuatan guntur yang menakutkan menyebar dalam radius 100 mil. Seperti yang diharapkan, dia masih seorang kaisar tingkat rendah. Dia seharusnya sebanding dengan martial monarch level 2. Mata Lin Xuan berbinar dengan cahaya terang. Itu tidak lagi seberat sebelumnya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Selama pikirannya, ding, menghabiskan 300 juta poin energi, duplikasi berhasil. Diperoleh, tubuh roh petir tidak lengkap. Pemberitahuan dingin terdengar di telinganya. Kali ini, dia menggunakan 300 juta poin energi. Jelas kalau dia lebih kuat dari serigala petir surgawi. Namun, jaraknya tidak lagi sebesar itu. Bas, bas, bas. Ketika Lin Xuan memilih untuk menyatu, dia diam-diam mengaktifkan seni ilahi pemurnian tubuh, berbagai makna mendalam yang salah, dan inti sejati di dalam dantian. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya keemasan, dan aura tajam membumbung tinggi ke langit. Pedang Terminator di tangannya menebas dengan keras. Sinar pedang hitam pekat yang membawa aura mematikan terbang keluar. Sinar pedang hitam itu hanya selebar beberapa lusin zang. Dibandingkan dengan beruang guntur, yang tingginya lebih dari 10.000 zang, itu seperti seekor semut. Namun, kekuatannya tidak jauh lebih lemah. Ia menebas ke bawah, menghancurkan lapisan-lapisan kekuatan petir. Bahkan beruang petir setinggi 10.000 kaki pun tidak berani meremehkannya. Cakar beruang besar itu menghadapi cahaya pedang hitam dari samping. Di kejauhan, Sun Yan dan para petinggi kota gunung spiritual lainnya semuanya menatap cahaya pedang hitam. Bagi mereka, ini adalah pemandangan yang belum pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka. Mereka tidak bisa melewatkan sedikit pun. Pada saat yang sama, dia telah menyaksikan kekuatan tingkat Kaisar Lin Xuan. Dia juga tahu bahwa kesengsaraan petir ini telah berubah menjadi beruang petir. Meskipun masih jauh lebih kuat dari serigala petir sebelumnya, itu mungkin tidak akan bisa berbuat apa-apa pada Lin Xuan. Ratusan mil jauhnya, ketika mereka melihatnya dari jauh, mereka juga merasakan sakit yang menusuk di mata mereka dan tubuh mereka gemetar. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan pertempuran itu. Itu menyebabkan mereka juga sangat terkejut. Sebelum ini, Lin Xuan telah menerobos seluruh alam besar dengan basis kultivasi tahap Raja Bela Diri awal dan melepaskan kekuatan tempur tingkat Kaisar. Semua ini hampir tidak dapat diterima oleh mereka. Dia tidak lagi terkejut dan ketakutan seperti sebelumnya. Hatinya dipenuhi dengan emosi saat dia menghela nafas tanpa henti. Dia tidak pernah menduga hal ini. Hari ini, dia akan dapat memperluas wawasannya dan menyaksikan sebuah eksistensi yang tidak akan pernah bisa mereka alami sepanjang hidup mereka. Ternyata rumor itu benar-benar ada. Lebih jauh lagi, hal itu jauh lebih menakutkan daripada rumor yang beredar. Cakrawala dan pengetahuan mereka masih terlalu dangkal.
Mengenai hal ini hanyalah kesengsaraan petir yang keempat. Adapun yang tersisa, bisakah Lin Xuan menerimanya? Juga, bisakah dia melewati kesengsaraan Raja Bela Diri ini? Mereka tidak lagi memperhatikannya. Bahkan kesengsaraan petir ketiga dan keempat telah mencapai level kaisar. Di antara mereka, bahkan penguasa kota terkuat, Sun Yan, tidak mampu menahannya. Tidak perlu membicarakan yang lain. Ini sudah melampaui pemahaman dan ruang lingkup pemahaman mereka. Mereka bahkan tidak bisa membayangkannya. Mereka hanya bisa menonton. Pada saat yang sama, Sun Yan juga memerintahkan penduduk dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya di kota Yueling untuk mundur. Mereka juga bisa mundur dari kota. Itu hanya gelombang keempat, tapi kekuatannya sudah menyebar dan mencakup area seluas 100 mil. Tepi kota Gunung Roh sudah mulai terpengaruh. Pertempuran berlanjut. Kekuatan kesengsaraan petir bisa menghancurkan lebih dari setengah kota Gunung Roh. Untuk mengurangi korban, lebih baik mundur. Jika kota itu hancur, masih bisa dibangun kembali. Namun, jika banyak penduduk, termasuk seniman bela diri, meninggal, mereka akan kehilangan nyawa. Kota Yueling benar-benar tidak ada lagi. Pada saat ini, bukan hanya kota Yueling. Kali ini, luasnya mencapai 150 liter. Kekuatannya meletus. Itu telah menghancurkan area dengan radius beberapa ratus meter. Suara yang mengguncang langit dan bumi bergema di seluruh pegunungan Roh Gunung. Bahkan ribuan mil jauhnya, ribuan mil, ratusan ribu mil jauhnya. Kota-kota besar lain di daerah ini juga telah mendengar keributan itu. Para petinggi tingkat kaisar dan tingkat raja bela diri juga bergegas datang. Mereka ingin mengamati dan menyelidiki situasinya. Suara kesengsaraan dan transendensi di sini semakin menyebar. Di sisi lain, boneka bela diri di tepi awan kesengsaraan menatapnya dengan ekspresi serius. Dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya. Kekuatan yang menyebar ini juga tidak memiliki banyak efek pada dirinya. Tidak perlu baginya untuk mundur. Dia terus menjaga wilayah ini. Dia ingin memastikan bahwa kesengsaraan Lin Xuan tidak akan terganggu sama sekali. Bab 893. Pertempuran yang sulit. Sama, setelah melihat kekuatan tempur Lin Xuan, dia telah menerobos ke tingkat kaisar. Boneka tempur juga telah memperkirakannya. Lin Xuan seharusnya bisa menahan beberapa kesengsaraan petir lagi. Seharusnya tidak ada masalah, karena itu terlalu berbahaya. Namun, sisanya mungkin tidak demikian. Pada tingkat ini, adalah mungkin baginya untuk mencapai tingkat kaisar yang tak tertandingi. Dia hanya bisa berharap Lin Xuan masih memiliki kartu truf atau keberuntungannya cukup baik. Wu Gui menghela nafas dalam hatinya. Di medan perang, cahaya pedang hitam Lin Xuan menebas ke bawah. Namun, meskipun kekuatan Lin Xuan telah meningkat, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan beruang. Setelah suara berderak, telapak tangan beruang guntur menghancurkan cahaya pedang hitam. Momentum beruang itu sangat ganas, dan tidak melambat sama sekali. Itu terus menyerang Lin Xuan. Untungnya, tujuan Lin Xuan bukanlah untuk mengalahkan atau membunuh beruang petir. Dia hanya ingin mengulur waktu sebanyak mungkin. Dia akan menunggu sampai tubuh duplikat dari roh petir menyatu sepenuhnya. Setelah roh petir ditingkatkan, kekuatannya meningkat secara dramatis. Kekebalan terhadap energi petir, serta efisiensi penyerapannya, juga akan sangat meningkat. Pada saat itu, ancaman beruang guntur juga akan berkurang setengahnya pada saat yang bersamaan. Ini juga merupakan metode yang saat ini digunakan Lin Xuan untuk mengatasi kesengsaraannya. Jika tidak, hampir tidak mungkin bagi Lin Xuan untuk bertahan sampai sekarang. Lin Xuan mengedarkan teknik gerakannya dan terbang mundur di udara. Dia tidak panik saat melihat beruang petir menghancurkan cahaya pedang hitam. Dia mengayunkan pedangnya sekali lagi. Pedang Terminator sepertinya telah menembus void, meninggalkan aura dingin dan mematikan. Jika bukan karena fakta bahwa inti mendalamnya tidak cukup kuat, dia tidak akan bisa menggunakan teknik pedang tingkat kaisar dari seni pedang nirwana berkali-kali berturut-turut. Lin Xuan ingin menebas beberapa kali lagi. Tapi sekarang, basis kultivasinya masih relatif lemah, jadi dia hanya bisa menebas sekali sebelum mundur. Dia beristirahat sebentar sebelum menggunakannya lagi. Ini berulang, namun, beruang ini tidak memiliki serangan yang sama dengan yang sebelumnya. Meskipun lebih ganas dan lebih kuat, lebih mudah untuk menghindar dan melarikan diri. Namun, beruang guntur itu adalah binatang roh guntur tingkat kaisar. Meskipun itu adalah binatang tipe kekuatan, kecepatannya jauh lebih cepat dari Lin Xuan. Meskipun Lin Xuan mengulur waktu berkali-kali, dia menggunakan seni bela diri terkuatnya, keterampilan pedang. Jarak di antara mereka masih semakin pendek dan pendek. Namun, setelah 3 kali, beruang itu terbang di depan Lin Xuan. Tubuhnya yang seperti gunung menutupi langit.
Itu membuat penglihatan Lin Xuan menjadi gelap. Mengaum, mengaum. Beruang petir itu berbeda dari binatang roh petir yang terbentuk dari kesengsaraan petir sebelumnya. Itu tidak dimaksudkan untuk dimakan. Sebaliknya, ia mengaum beberapa kali dan menamparkan dengan cakar beruangnya yang besar. Itu melepaskan kekuatan murni yang tak tertandingi. Ada juga kekuatan penghancur dari ledakan petir. Kali ini, Lin Xuan tidak punya tempat untuk lari. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Ekspresi Lin Xuan serius. Dia memegang pedang nirwana dengan kedua tangannya dan menebas telapak tangan raksasa itu. Semua makna utama yang salah dan mendalam terungkap tanpa menahan diri. Itu menyebabkan fenomena di sekitar Lin Xuan berubah. Namun, di bawah energi petir yang tak ada habisnya di sekitarnya, fenomena makna yang salah dan mendalam ini tidak dapat menyebar jauh. Mereka dihancurkan dalam jarak 1 meter. Pada saat yang sama, dia melepaskan teknik pedang terkuatnya. Ketajamannya tak tertandingi dan hanya ingin menembus langit. Adapun Lin Xuan, tubuhnya juga bersinar dengan cahaya keemasan. Seolah-olah dia telah berubah menjadi manusia emas. Dia memantulkan petir yang tak berujung di sekelilingnya. Para prajurit di sekitar mereka juga mengumpulkan mata mereka dan menahan napas ketika mereka melihat pemandangan itu. Mereka ingin melihatnya sendiri. Di bawah serangan kuat dari petir keempat, apakah Lin Xuan bisa menerimanya? Apa yang akan terjadi jika kedua belah pihak bentrok secara langsung? Kekuatan tempur Lin Xuan sudah mencapai level kaisar. Apakah dia bisa meningkatkan lebih jauh? Dalam sekejap, di bawah tatapan banyak orang. Boom! Setelah ledakan yang memekakkan telinga, sejumlah besar energi petir meledak dan petir biru serta ular listrik menghilang. Buntutnya membentuk gelombang kejut yang terlihat yang menyebar ke segala arah. Bahkan menyebabkan suara retakan yang terdengar dari void. Lapisan lain mengangkat tanah, menyebabkan tanah semakin runtuh. Para seniman bela diri juga bersembunyi cukup jauh. Hanya ketika mereka berada beberapa ratus mil jauhnya, mereka baru merasa aman. Namun, setelah menyaksikan kekuatan yang tersebar seperti itu juga menyebabkan jantung para praktisi bela diri berdebar tak terkira. Mereka sangat terkejut, penglihatan semua orang juga terhalang. Di dalam awan kesengsaraan itu, bahkan indera ilahi pun tidak dapat masuk. Mereka hanya bisa melihat dari jauh. Semua orang hanya bisa menunggu hasilnya. Namun, mereka tidak melihat Lin Xuan dikirim terbang dan dikalahkan. Itu juga sulit untuk diperkirakan. Di wilayah tengah, di bawah telapak tangan besar beruang guntur, cahaya pedang hitam pekat Lin Xuan secara alami hancur. Energi murni yang sepertinya bisa menahan langit mengalir turun, menyebabkan tubuh Lin Xuan bergetar. Ki-nya melonjak dan tulang-tulangnya bergetar. Rasa sakit yang luar biasa terasa di sekujur tubuhnya. Seolah-olah dia akan hancur berantakan. Lin Xuan tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah dan lukanya semakin parah. Aura dasar kultivasinya juga menurun beberapa poin. Untungnya, dia mengedarkan seni ilahi pemurnian tubuh. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang samar. Seni ilahi pemurnian tubuh bisa membawa fisik yang kuat dan kekuatan yang menakutkan. Seiring waktu, seni ilahi pemurnian tubuh juga menyerap kekuatan ini dan menggunakannya sebagai energi. Itu menjadi sedikit lebih kuat. Hanya karena hal ini dia tidak mengalami cedera serius. Sebaliknya, dia pulih sedikit. Pedang Lin Xuan jauh lebih lemah dari pedang Lei Xiong. Namun, dalam hal ketajaman, itu sedikit lebih baik. Dalam sekejap, itu merobek lubang di kaki beruang. Duplikat dari roh petir juga akan menyelesaikan penggabungan. Ekspresi Lin Xuan berat, dan dia tidak peduli tentang hal lain. Dia langsung menyerbu ke dalam. Dia meminjam tubuh jiwa petir untuk menyerap energi petir murni ini. Dia tidak hanya bisa pulih dari lukanya, tetapi dia juga bisa meningkatkan kekuatan tubuh dan kultivasinya. Pada saat ini, dia sedang menjalani kesengsaraan Raja Bela Diri. Kesengsaraan itu semakin kuat dari detik ke detik. Bahkan yang keempat pun sangat sulit baginya. Jika dia tidak memperbaikinya, ketika beberapa dao berikutnya turun, itu akan menjadi bencana, dan dia akan mati tanpa keraguan. Meskipun sangat mungkin dia akan diselimuti oleh energi petir yang tak ada habisnya, di bawah kekuatan penghancur petir, luka-luka mereka akan menjadi lebih parah. Jika dia tidak punya waktu untuk menyatu dengan tubuh jiwa petir, tapi Lin Xuan tidak punya waktu untuk memikirkannya dan ragu-ragu. Dalam sekejap, Lin Xuan mengikuti celah itu dan memasuki lukanya. Dalam sekejap, energi petir itu seperti samudra yang luas, benar-benar membungkus Lin Xuan. Kekuatan yang menakutkan dan merusak ada di mana-mana. Puff, luka Lin Xuan memburuk sekali lagi. Lin Xuan dengan panik mengaktifkan tubuh jiwa petirnya, menyerap energi petir di sekitarnya. Pada saat yang sama,
Dia mengikuti cakar beruang, bergerak menuju tubuh besar petir. Ding! Selamat, tuan rumah, tubuh roh petir telah meningkat. Pemberitahuan sistem dingin berbunyi. Lin Xuan dan energi petir yang tak ada habisnya di sekitarnya mulai saling menarik gergaji. Itu juga berubah dari posisi yang kurang menguntungkan menjadi seimbang dan kemudian menjadi lebih unggul. Cedera Lin Xuan tidak lagi serius. Dia menstabilkan dirinya sendiri dan masih dalam proses untuk bangkit. Basis kultivasi dan ki-nya juga meningkat. Untungnya, saya berhasil tepat waktu. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Gerakannya tidak melambat. Dia terus bergerak di sepanjang cakar beruang menuju tubuh besar beruang petir. Energi petir di sana bahkan lebih besar. Dia tidak bisa melepaskannya. Bab 894, Tahap 3. Dan di luar, apa yang dilihat oleh para seniman bela diri adalah pemandangan lain. Pertama, petir berwarna biru hijau. Buntut dari ular petir menari-nari di udara, memenuhi udara dan mengaburkan penglihatan mereka. Sosok Lin Xuan menghilang. Lalu, beruang petir raksasa, yang sebesar gunung dan setinggi 1000 kaki, berada dalam kondisi yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Ia mulai melolong kesakitan, tubuhnya juga mulai menyusut dan menyusut dengan cepat. Sepertinya ada sesuatu yang menghisapnya hingga kering. Dan pemandangan ini, sebelum ini, hal itu telah terjadi beberapa kali. Para seniman bela diri juga agak akrab satu sama lain. Mata mereka dipenuhi dengan tatapan penuh pengertian. Tidak mengherankan, hanya dalam beberapa tarikan nafas, beruang guntur itu telah menyusut lebih dari setengahnya. Dan kemudian, sebuah ledakan keras. Petir itu meledak, berubah menjadi genangan petir cair. Genangan petir cair ini juga dengan cepat mundur dan menghilang. Sosok Lin Xuan terungkap. Ini bukan pertama kalinya Lin Xuan melakukan ini. Namun, dia telah menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa bahkan kekuatan penguasa kota, Sun Yan, lebih rendah dari beruang petir tingkat kaisar. Namun, seorang murid muda dari alam Raja Bela Diri yang baru saja menyeberang dan masih mengalami kesengsaraan Raja Bela Diri telah menghancurkannya. Semua seniman bela diri masih sangat terkejut dan tidak bisa tenang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh para jenius muda di benua Dongyuan. Ini adalah sesuatu yang telah mereka saksikan. Mereka bisa dianggap sangat beruntung. Namun, dia tidak tahu siapa sebenarnya orang yang melampaui kesengsaraan ini. Dia telah jauh melampaui generasi muda saat ini di benua itu. Dia hanyalah monster pada tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan penguasa kota, Sun Yan, memiliki ekspresi serius di wajahnya saat ini. Tidak mungkin untuk menentukan apakah orang yang melampaui kesengsaraan itu adalah Xian atau bukan. Menurut informasi yang dia ketahui, Xian mengandalkan pemurnian esensi api untuk memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Dari awal hingga akhir, orang yang melampaui kesengsaraan ini tidak pernah menunjukkan apapun yang dia kuasai dalam seni bela diri atribut api merah. Terlebih lagi, itu adalah teknik pedang yang membawa aura sunyi serta kekuatan fisik yang tak tertandingi. Ekspresi dan bentuk tubuhnya tidak jauh berbeda dengan Xian. Namun, tingkat bakatnya yang mengerikan bahkan lebih besar dari Xian. Sun Yan tidak bisa lagi menebak. Sebagai tingkat kaisar, bahkan jika dia hanya seorang raja bela diri tingkat 1, dia berada di bagian bawah tingkat kaisar. Di benua Dongyuan, dia bisa dianggap sebagai salah satu petinggi. Mengenai situasi generasi muda di benua itu, dia percaya bahwa dia memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hal itu. Namun, belum lagi generasi ini, bahkan dalam 1000 tahun terakhir, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan orang yang telah melampaui kesengsaraan ini. Mereka bahkan tidak bisa mendekatinya. Dia seharusnya tidak menjadi seorang pejuang di benua Dongyuan. Sun Yan punya alasan untuk mencurigai bahwa pihak lain berasal dari benua esensi tengah. Hanya di benua esensi tengah, tempat paling makmur dan makmur di seluruh benua Tianyuan, mungkinkah ada perubahan dahsyat yang jauh melebihi benua Dongyuan? Namun, penampilan orang ini, yang melampaui kesengsaraannya, terlalu menakutkan. Sun Yan memperkirakan bahwa dia adalah salah satu eksistensi teratas bahkan di benua esensi tengah. Dia tidak bisa menahan rasa hormat di dalam hatinya. Dia tidak berani memiliki pikiran lain. Lawannya baru saja melampaui kesengsaraan Raja Bela Diri, namun kekuatan tempurnya telah melampaui seorang pembudidaya bela diri tingkat kaisar veteran seperti dia. Bisa dibayangkan apa yang akan dicapai di masa depan. Dia adalah eksistensi yang tidak bisa dia lukai. Lebih baik menjauh darinya. Dia tidak ingin mengorek lebih jauh. Dia tidak ingin menarik ketidaksetujuan pihak lain. Pada saat yang sama, perintah itu sekali lagi diberikan, menyebabkan eselon atas dan praktisi bela diri yang tak terhitung jumlahnya dan penduduk di kota gunung spiritual mundur.
Mereka tidak bisa mengganggu pihak lain. Itu juga demi keselamatan mereka sendiri. Tentu saja, pada saat ini, semua prajurit dapat melihat bahwa Lin Xuan luar biasa. Dia bisa menyerap energi kesengsaraan petir untuk memperkuat dirinya sendiri. Ini juga mengurangi reputasi kesengsaraan petir. Namun, pihak lain tidak mengandalkan harta karun atau barang eksternal lainnya. Saat menghadapi kesengsaraan, barang dan harta lain pada dasarnya tidak berguna. Yang diandalkan pihak lain adalah kemampuannya sendiri. Mereka hanya bisa mengaguminya sebentar dan diam-diam menghela nafas. Tidak heran kesengsaraan Raja Bela Diri begitu menakutkan. Ternyata dia adalah monster, orang aneh yang telah berubah pikiran. Di luar awan kesengsaraan, ketika boneka bela diri melihat hasil ini, ekspresinya dingin dan acuh tak acuh dan tetap tidak tergerak. Dia juga sudah menduga hal ini sejak lama. Kesengsaraan petir ini seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi Lin Xuan. Dia akan bisa melewatinya dengan selamat. Namun, kekhawatiran di matanya semakin dalam. Dia bisa merasakannya. Setelah melewati kesengsaraan, luka Lin Xuan semakin parah. Jika ini terus berlanjut, dia tidak tahu berapa lama Lin Xuan bisa bertahan. Boneka bela diri itu menghela nafas di dalam hatinya. Itu sangat mengkhawatirkan. Dia hanya bisa berharap Lin Xuan bisa menciptakan keajaiban lain. Di tengah awan kesengsaraan, suos, Lin Xuan juga terengah-engah. Tubuhnya berlumuran darah dan luka. Auranya juga sedikit melemah. Tampaknya luka-lukanya semakin parah. Namun, matanya menjadi semakin cerah. Dua kesengsaraan ini tidak terlalu menjadi masalah. Tubuh roh petir telah membaik sekali lagi. Kekuatan tubuh dan kultivasinya juga meningkat. Meskipun kekuatan kesengsaraan petir juga meningkat satu demi satu, masih ada peluang untuk berhasil melewatinya. Lin Xuan bergumam pelan. Dia merasakan perubahan pada fisiknya dan merasa bahwa itu sekali lagi tumbuh lebih besar. Namun, itu hanya condong ke arah inti mendalam biru hijau saat dia sedikit menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, kultivasi dan Qi Lin Xuan telah membuat terobosan lain. Dia telah mencapai tahap Raja Bela Diri, level 3. Namun, dia masih berada di tahap Raja Bela Diri awal level 3. Kesenjangan di antara mereka tidak terlihat jelas. Selain itu, luka Lin Xuan semakin parah dan auranya melemah. Namun, dia tidak diperhatikan sama sekali. Pada saat ini, para seniman bela diri di dunia luar tidak terlalu memikirkan Lin Xuan. Lin Xuan tidak dalam suasana hati yang buruk sama sekali. Dia masih memiliki kepercayaan diri. Pertempuran berlanjut. Saat tubuh jiwa petir berputar, ia menyerap energi petir yang tersisa. Aura Lin Xuan juga berangsur-angsur menjadi stabil. Mata Lin Xuan sangat dalam saat dia melihat ke arah langit di depannya. Dia tahu, sudah waktunya untuk kesengsaraan petir kelima turun. Beberapa tarikan napas kemudian, lautan petir mulai berguncang. Sesosok raksasa melompat keluar dari lautan petir. Kali ini, itu adalah seekor harimau petir. Namun, ia memiliki sepasang sayap. Itu adalah harimau petir dengan sepasang sayap. Panjang tubuhnya hanya beberapa ratus meter, dan tidak bisa dibandingkan dengan beruang guntur di depannya. Namun, itu mungkin lebih besar. Untungnya, itu masih di tingkat kaisar, kelas rendah. Dia sebanding dengan seorang prajurit marsial monark tahap 3. Pada tingkat yang sama, sebagian besar prajurit tidak akan cocok untuknya. Selanjutnya, harimau guntur bersayap ganda ini memiliki kekuatan ofensif dan kecepatan beruang guntur. Mengaum, roar, raungan keras mengguncang langit dan bumi. Itu membawa aura destruktif yang tak tertandingi saat terbang menuju Lin Xuan. Ekspresi Lin Xuan menjadi serius, dan dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dengan pedang Terminator di tangannya, dia menyambut serangan itu. Serangan pedang tingkat kaisar dikirim terbang. Lin Xuan juga tidak melupakannya. Hal pertama yang dia lakukan adalah meniru tubuh jiwa guntur dari harimau guntur bersayap ganda. Selama dia mengandalkan tubuh jiwa petir yang terus meningkat, dia akan kebal terhadap energi petir, menyerapnya, dan memperkuat kultivasinya. Hanya dengan begitu dia akan berhasil melewati kesengsaraan. Bab 895. Gajah guntur liar yang bermutasi. Petir kelima ini berubah menjadi harimau guntur bersayap. Meskipun lebih kuat dari beruang petir, namun perbedaannya tidak terlalu besar. Hanya saja kecepatannya jauh lebih cepat dari beruang petir. Lin Xuan bertarung saat dia mundur. Dia juga dalam bahaya, dan lukanya semakin parah. Mata semua seniman bela diri yang hadir terfokus padanya. Akhirnya, Lin Xuan masih menghancurkan harimau guntur bersayap 2 dan membunuhnya. Metode yang dia gunakan, tentu saja, sama seperti sebelumnya. Pertama, dia melarikan diri dan menghindar.
Dia menyatu dengan tubuh jiwa petir. Harimau guntur bersayap kemudian berpura-pura menelannya, menetralisir serangannya dari dalam. Dia menyerap energi guntur murni yang terkondensasi di dalamnya. Dia akan melemahkan kekuatan tempurnya. Dia telah mencapai efek membunuh. Kekuatan tempur dan fisik Lin Xuan juga meningkat. Tidak ada cara lain. Lin Xuan sendiri hanyalah seorang pejuang tingkat raja awal yang baru saja menembus tahap raja bela diri. Bagaimana mungkin itu lawan yang sebenarnya? Seorang prajurit kaisar tingkat rendah, bahkan seorang prajurit martial monark tahap 3 yang merupakan tandingan dari harimau guntur bersayap ganda? Ini adalah satu-satunya cara untuk mengalahkannya. Namun, di luar awan kesengsaraan, semua prajurit menyaksikan seluruh proses dengan ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tidak berpikir untuk mengejeknya sedikit pun. Karena, bahkan jika Lin Xuan menggunakan beberapa trik, kekuatan tempurnya sudah mencapai tahap raja bela diri. Tidak ada seorang pun di medan perang yang cocok untuknya. Bahkan penguasa kota tingkat kaisar, Sun Yan, bukanlah tandingannya. Penampilan Lin Xuan sudah mencapai batasnya. Itu telah melampaui pengetahuan dan imajinasi mereka. Menyaksikan Lin Xuan membunuh makhluk tingkat kaisar lainnya, semua prajurit terkejut sekali lagi. Namun, mereka telah melihat terlalu banyak hal barusan, yang telah menyegarkan kembali wawasan dan pengetahuan mereka. Mereka sudah terkejut sampai batasnya, dan mereka hampir mati rasa. Kali ini, mereka tidak lagi terlalu terkejut. Boneka bela diri di tepi awan kesengsaraan memiliki sikap yang sama sekali berbeda. Tidak ada sedikit pun keterkejutan atau keterkejutan di wajah mereka. Mengenai hasil ini, itu juga sesuai dengan harapan mereka. Namun, kekhawatiran di matanya bahkan lebih besar. Karena, pada saat ini, Lin Xuan sepertinya telah berubah menjadi orang yang berdarah. Meskipun aura basis kultivasinya menjadi lebih dalam, luka-lukanya juga semakin parah. Itu terus menumpuk. Berapa lama lagi dia bisa bertahan? Dia tidak punya cara untuk mengetahuinya. Dia hanya bisa menonton. Wilayah tengah. Setelah menghancurkan bentuk kesengsaraan petir kelima, harimau guntur bersayap, Lin Xuan mulai terengah-engah. Cahaya melintas di matanya. Sekarang, basis kultivasinya telah meningkat sekali lagi. Dia mendekati puncak Martial King Stage level 3. Namun, tidak ada terobosan dalam basis kultivasinya. Kali ini, Lin Xuan menjadi lebih akrab dengan kekuatan dan kekuatan tempurnya. Wajahnya penuh dengan keseriusan. Sebenarnya, kehebatan pertarungan saya tidak bisa dibandingkan dengan binatang roh petir. Namun, penampilanku tidak terlalu buruk. Itu karena tubuh jiwa petir kebal terhadap sebagian kekuatan petir. Itu setara dengan mengurangi kekuatan tempur dari Thunder Spirit Beast. Inilah hasilnya. Ekspresi Lin Xuan berubah saat dia melihat lautan petir biru hijau yang masih bergolak di langit. Sayangnya, setelah sekian kali, kekuatan dan level tubuh roh petir yang terus-menerus bergabung tidak dapat dibandingkan dengan tubuh roh petir binatang roh petir berikutnya. Aku hanya bisa menggunakan metode ini. Namun, yang berikutnya seharusnya sudah mencapai level kaisar pertengahan, dan kekuatannya telah meningkat sedikit. Saya khawatir kita tidak bisa bersembunyi lagi. Hati Lin Xuan terasa agak berat. Itu hanya kesengsaraan petir ke-6, namun itu telah memaksanya untuk menggunakan kartu tramnya selangkah demi selangkah. Dia tidak tahu apakah dia akan mampu bertahan dari kesengsaraan petir ke-9 pada akhirnya. Dia hanya bisa menunggu dan melihat. Sementara itu, lautan biru petir di langit bergelombang. Petir ke-6 menyambar. Kali ini, petir itu adalah petir yang sangat besar. Segera setelah itu muncul, ruang angkasa itu sendiri tampak seperti meledak. Sama sekali tidak mampu menahan kekuatan yang menakutkan. Mu, suara gemuruh mengguncang sekelilingnya. Benda itu mendarat di tanah. Gemuruh, rasanya seperti gempa bumi besar. Dalam jarak 100 mil, tanah runtuh. Retakan setebal puluhan meter ada di mana-mana. Itu adalah seekor gajah barbar, gajah petir. Petir tak berujung meledak di sekeliling tubuhnya, mengoyak kehampaan yang tak berujung. Kekuatan yang sangat menakutkan menyebabkan segala sesuatu di dunia ini runtuh dan hancur. Itu sangat menakutkan. Seluruh tubuh gajah barbar tidak lagi berwarna biru hijau, melainkan warna keemasan pucat. Penampilan luarnya ditutupi dengan sisik keemasan yang samar-samar. Seolah-olah dia bukan lagi seekor binatang roh petir. Sebaliknya, itu adalah gajah barbar berlian. Lin Xuan memandangi gajah barbar berlian ini dengan ekspresi terkejut. Itu gajah barbar, dan itu adalah keberadaan yang menakutkan. Sialan, gajah barbar ini tampaknya sangat mirip dengan deskripsi seni gajah barbar berlian level 1 yang tidak lengkap yang sebelumnya dia kembangkan. Namun, itu mungkin jauh lebih menakutkan. Bahkan sampai-sampai Lin Xuan curiga,
jika itu bukan binatang roh guntur tapi binatang iblis. Kemungkinan itu memiliki garis keturunan gajah naga kuno. Dengan satu pikiran, panel atribut muncul di garis pandangnya. Binatang roh guntur, gajah guntur barbarian yang bermutasi. Level, tingkat kaisar pertengahan. Garis keturunan, tubuh jiwa petir, mayoritas tidak lengkap, berisi jejak kekuatan garis keturunan gajah naga primordial. Garis keturunan, tubuh jiwa petir, mayoritas tidak lengkap, mengandung jejak kekuatan garis keturunan gajah naga primordial. Bakat atribut petir tingkat kaisar. Melihat panel atribut gajah petir barbar, ekspresi Lin Xuan menjadi lebih berat. Memang, itu mengandung kekuatan garis keturunan gajah naga kuno. Bahkan bakat atribut petir telah mencapai tingkat kaisar. Lin Xuan mengutuk di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menyaksikan kekuatan garis keturunan gajah naga kuno yang legendaris hari ini. Namun, akan baik-baik saja jika itu terjadi pada waktu normal. Dia masih bisa menyalinnya dan meningkatkan level kultivasi mantra naga primordial. Tapi akan lebih baik jika dia mati. Dia selama melampaui kesengsaraan Raja Bela Diri. Kali ini, menyebabkan kesulitan kesengsaraannya menjadi lebih besar. Bagaimana bisa ini disebut kesengsaraan Raja Bela Diri? Jika itu adalah pembudidaya bela diri tingkat raja lainnya, dia akan mati. Bahkan kesengsaraan Raja Bela Diri mungkin tidak mencapai level seperti itu. Pada saat ini, Lin Xuan tidak memiliki banyak kepercayaan diri dan keyakinan. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Lin Xuan merapal. Ding, menghabiskan 600 juta poin energi. Duplikasi berhasil. Ding, menghabiskan 100 juta poin energi. Duplikasi berhasil. Memperoleh bakat atribut petir kelas kaisar. Untuk menyelesaikan fusi secepat mungkin, Lin Xuan langsung menyalin keduanya. Adapun konsumsi poin energi, Lin Xuan tidak peduli. Segera, dia memilih untuk memadukannya. Energi petir yang melonjak tak tertandingi melonjak ke dalam tubuhnya seperti lautan tak berujung. Ada juga sedikit energi murni dan aneh di dalamnya. Itu bahkan menyebabkan seni ilahi pemurnian tubuh, Chaotic Indestructible, yang dibudidayakan Lin Xuan beredar dengan sendirinya. Bagaimanapun, dia telah menyalin keterampilan mantra tubuh tiran firmamen, mantra naga primordial, dan keterampilan bela diri pemurnian tubuh lainnya untuk menciptakan keterampilan Chaotic Indestructible. Namun, mantra naga primordial adalah yang paling banyak menghabiskan poin.